Potensi diri adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat dikembangkan dan diaktualisasikan. Memahami potensi diri berarti mengenal dan menggali kelebihan serta keunikan yang kita miliki, lalu memanfaatkannya secara optimal. Bayangkan, potensi diri seperti benih. Kalau kita tahu jenis benihnya dan kita rawat dengan baik, ia akan tumbuh menjadi pohon yang kuat dan bermanfaat. Pertanyaannya sederhana, tapi mendalam. Who am I? Siapa diri kita? Mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka mata dan hati kita untuk mengenali potensi yang kita miliki. Saya, Purwanti dari SMK Negeri 1 Tengaran, salah satu guru BK, mengajak Anda untuk melakukan perjalanan mengenal siapa diri kita sebenarnya. Apa kekuatan kita, keunikan kita, dan bagaimana kita bisa mengembangkannya menjadi potensi terbaik dalam hidup dan karir melalui video praktik baik implementasi 7 jurus BK Hebat. Jurus yang pertama, mengenal potensi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, boleh salah satu mimpin doa? Doa mulai. Selesai. Saya absen dulu nih. Tanggal berapa ini? Tanggal 10. Afri, Agni, Almira, Aprilia, Astrid, Aska, Azahra, Dinar, Dini, Erni, Febi, Fitria, Ika, Julian, Keisha, Hafidaton, Lydia, Lia, Nadia, Natalia, Neha, Nisrina, Nova, Rahma, Ratih, Ririn, Risma, Sabila, Safira, Salsa, Safa, Talita, Uswatun, Wafik, Yunita, Tazkia, nihil ya. Oke, selamat pagi. Semangatnya dong, semangat pagi. Semangat ya, pastinya tetap semangat. Ini 2 jam. Kalian yang jam pertama jam saya, jam yang kedua Bu Afif. Bu Afif jam kedua ini sedang mengisi pemadatan TKA di kelas 12. Oleh karena itu yang jam kedua, karena jam saya itu kalau dibuat untuk
pembelajaran saya tidak cukup, pasti terpotong-potong. Sedangkan materi ini harus saya berikan ke kalian itu penuh, full. Oke, berapa bulan yang lalu berarti? 3-4 bulan yang lalu kalian mendapatkan materi ini di lantai 3? Ya. 3. Sudah paham? Belum. Perlu saya ulangi? Ya. Kalian bawa HP semuanya? Ya. Bawa. Pastinya ini nanti kalian akan saya giring untuk ke situ. Nah, sekarang siapkan 1 lembar kertas. 1 lembar kertas. Satu saja. Sebelum bubur ke materi selanjutnya, saya mau tanya ke kalian. Pernahkah kalian mencintai seseorang? Menyukai seseorang? Pernahkah kalian mengungkapkan rasa sayang ke kalian kepada seseorang? Entah orang tua, entah itu. Kowe iki kadung jawab burung sido tak rampung kok belum. Sudah pernah menyatakan cinta, sayang kepada orang lain? Orang tua? Kepada adik, kakak, pacar? Belum. Nah, sekarang saya tanya, pernahkah kalian mengucapkan cinta kalian terhadap diri kalian sendiri? Pernah. Kapan? Tiap hari. Tiap hari. Dalam bentuk apa? Merawat diri? Membanggakan diri? Ada lagi? Menguatkan diri sendiri, Nisrina? Iya Nisrina kan? Terus ada lagi? Pernah ngepok-pok? Mengafirmasi diri? Coba sekarang letakkan tangan kalian di dada. Apa yang Ibu katakan kalian? Hai kamu, yang selalu kuat untukku. Terima kasih sudah kuat sampai hari ini. Terima kasih sudah kuat sampai hari ini. Anku yang setiap hari dengan jerih payahmu mampu membuat tulisan-tulisan, mampu membuat desain-desain yang indah. Terima kasih ya. Tetap kuat untukku. Turun ke sini, bahu, kaki dan pupu, paha, kakiku. Terima kasih. Sudah menopang diriku. Sudah menopang kehidupanku. Sudah kuat berjalan sampai saat ini. Ku ucapkan terima kasih untukmu. Dan tetap kuat, tetap berjuang. Adalah hal yang perlu dan penting kalian lakukan bahkan setiap hari, karena di dalam tubuh kita itu banyak sekali potensi, banyak sekali kekuatan yang perlu kita jaga dan perlu kita keluarkan. Oke, kita ke sini. Di sini ada sekarang namanya, kalau kalian biasanya kan dari Ceovan, YKKS gitu kan, menemukan kenali potensi diri. Nah, ini yang dari kementerian.
Kenali potensi diri. Ini CV saya. Lihat di sini. Ini tentang saya, ini keterampilan saya, pendidikan saya, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, sampai dengan penelitian. Ini sebenarnya ada di sana 10 lembar ke sana, tapi tidak saya tampilkan semua. Di sini ada penelitian-penelitian yang saya lakukan hampir 12-15 tahun mengajar saya di sini. Di sini kalian lihat. Ada ini, ada ini. Ketika kalian buat CV, daftar riwayat hidup, kalian nanti 2 tahun yang akan datang, kalian akan lulus dari SMK. Gak ada 2 tahun lah, 1,5 tahun kalian lulus dari SMK. Pastinya ada beberapa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang pengen bekerja. Yang pengen bekerja berapa orang? Silahkan angkat tangan. Oke, silahkan turunkan. Yang pengen melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi? 1, 2, 3, 4. Belajar mulai sekarang, karena kalian TKA-nya itu luar biasa sekali. Itu nanti kalian tahu, TKA itu tidak hari ini matematika, besok bahasa Indonesia. Itu 1 hari full mata pelajaran penuh gitu. Jadi dalam waktu 2,5 jam itu kalian TKA-nya jam pertama langsung matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mapel pilihan. Tuh, hati-hati. Jadi mulai belajar yang pengen melanjutkan pekerjaan, kita lanjut yang bekerja. Kalau bekerja, yang pertama kali disiapkan yang pengen bekerja. Yang pertama kali disiapkan apa sih? Mental. Oke. Kedua? Keterampilan. Ketiga? Apa kalau mau kerja? Berkas-berkasnya. Apalagi? Pengalaman. Ada yang lebih penting? Selain itu? Kesehatan. Ada yang lebih penting lagi? Apa? Apa, Mbak? Adab. Ada yang lebih penting lagi? Pengetahuan. Ada yang lebih penting lagi? Apa coba? Lowongan pekerjaan. Kalau kalian mau kerja nggak ada lowongan pekerjaan, bagaimana kalian kerja? Iya kan? Ketika kalian lihat dulu, kalian searching dulu, cari informasi. Yang pertama yang dilakukan adalah mencari lowongan pekerjaan. Mencari lowongan pekerjaan bisa dari manapun. Bisa dari media sosial, dari mulut ke mulut, mungkin kalian bisa keliling dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain, ditempel di depan itu loh. Setelah dari situ baru ke berkas-berkasnya. Berkasnya itu ketika kalian nyusun, kalian lihat dulu lowongan pekerjaan yang ingin kalian pilih itu apa. Jangan sampai yang nanti kalian tampilkan di sini itu tidak sesuai dengan yang kalian ingin lamar. Contoh, sekarang tidak ada zamannya kalian membuat CV, kurikulum vitae, atau daftar riwayat hidup, itu beli di fotokopian, diisi tulis tangan. Udah nggak zamannya lagi. Kalian anak SMK, kalian Gen Z, diajari tentang bagaimana kalian bahasa Indonesia, membuat lamaran pekerjaan, dibuat caranya membuat daftar riwayat hidup. Tapi kalian tahu dengan teknologi tuh, sekarang pakai yang model kayak gini. Salah satu dari berkas yang harus ditampilkan atau salah satu berkas yang harus dilampirkan dalam CV, dalam lamaran pekerjaan adalah CV, kurikulum vitae. Kenapa di sini saya nih? Ada keterampilan, ada tentang saya. Ini ketika saya memberikan materi nih kayak kalian di mana-mana, entah itu di Sumatera, entah itu di Lampung, terakhir kemarin saya di Papua, itu saya selalu menampilkan ini. Ini adalah sebagai branding, pencitraan diri. Isoku ngene iki. Saya bisa seperti ini dengan harapan orang yang membaca, ini kan saya jual. Ini kan saya jual. Istilahnya seperti itu.
Saya jual diri saya itu, saya jual. Kualitas yang ada di dalam diri saya itu seperti apa? Kita tampilkan di sini. Kalau kalian nanti misalnya mau melamar pekerjaan di S2 misalnya, ini keterampilan yang saya punya adalah menjahit jarum 6, jarum 4 saya bisa mesin Fabimax jarum 3, saya bisa mesin Bartek 2 jarum, saya bisa obras. Tampilkan di sini. Kemudian tentang saya bagaimana? Saya jujur, public speaking saya bagus, saya mampu berbicara di depan orang banyak. Bahkan kalau kalian di sini nih, kalian kok mampu dalam hal pramuka, OSIS, kepemimpinan, leadership, kalian tampilkan di sini. Harapannya orang yang membaca ini, oh, anak ini ternyata punya kemampuan yang luar biasa. Kalaupun di situ lowongane misalnya sewing ya, kalau biasanya kalau di itu garmen-garmen itu lowongannya di sewing. Lowongannya dia mendaftar di sewing. Dia punya keterampilan dengan mesin Fabimax, Bartek dan segala macam. Tapi ternyata dia punya kemampuan lain public speaking. Oh, apa saya masuk ke HRD aja kan? Paham? Jadi ketika kalian di sini ini menampilkan kelebihan kalian, kemampuan kalian, harapannya tidak hanya dilirik di satu bagian tok, tapi bisa di bagian-bagian lain yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sampai di sini ada yang kurang paham? Paham ya? Jangan sampai nanti kalau kalian mendaftar pekerjaan, cari daftar riwayat hidup, tidak pusing lagi, tinggal buka HP, buka Canvas, selesai. Nah ini memang saya penuh, karena ya itu tadi saya jualan diri dalam artian kalau dari sini misalnya saya dipanggil di Dinas Pendidikan Papua, oh orang Papua, ini loh Bu Pur, ternyata bisa ini, panggil lagi ke sana kan enak sambil jalan-jalan sambil kerja. Harapan saya kalian juga seperti itu. Tidak hanya di sewing saja, tapi bisa dipanggil di gudang, bisa menjadi QC, bisa menjadi bagian-bagian yang lain. Karena di garmen itu tidak melulu jahit. Banyak sekali bagian yang ada di situ. Lanjut. Nah, ini ada gambar. Pada saat di lantai 3 masih ingat ini maknanya apa? Yang masih angkat tangan? Tadi sebelah sini kayak nih. Maknanya apa, Dok? Apa maknanya dari gambar ini? Jati diri. Ada lagi yang mau ngomong? Ini maknanya apa? Gambar ini? Oke. Apa, Dok? Ya, oke, setahu kamu. Masa setahunya Lia? Di gambar di atas, di sana terdapat orang yang pribadinya tuh ya biasa, tapi memiliki potensi diri yang sangat luar biasa. Betul. Jadi dia nganggapnya ini masih berpikir, apa sih sebenarnya yang aku punya? Dia nggak sadar kalau di belakang di sini tuh dia punya kemampuan yang tinggi. Berupa apa? Apa tadi? Potensi diri. Ingat potensi diri ada berapa? Ada banyak. Ada berapa? 6. Yang pertama, sekarang kalian tuliskan di kertas kalian masing-masing. Tulis kelebihan kalian. Tulis 4 atau 5 kelebihan kalian. Kelebihan yang kalian punya. Sudah?
Kalau sudah samping dari kelebihan tersebut, gambarkan diri kalian sebagus mungkin sebisa kalian. Sebisa kalian, gambarkan diri dari ujung rambut sampai ujung kepala. Tapi bukan manusia lidi ya, saya tidak menerima manusia lidi. Gambarkan sebisa kalian, sebagus-bagusnya menurut versi kalian, selengkap-lengkapnya. Di samping kelemahan, kelebihan yang kalian tulis tadi. Ini, kalian pernah enggak yang saya tanya dulu sebelumnya, yang masuk di kelas ini sampai saat ini merasa masih salah jurusan ada enggak? Lia, sejak kelas 1 satu lagi ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya tanya, nak Lia aku teko. Si pengennya kemana? Telkom di kafe. Oke, ini Mondi, kamu ya? Kuliner. Oh, pengen masuk animasi di Raden Umar Said Kudus. Kenapa tidak masuk sana? Mahal. Yo, pengen di RPL, pengen di SMA, SMK 1/3 jurusan kecantikan. Kuliner. Oh, tadi ada lagi sudah ya. Berarti ada yang sebelah sana, ada yang pengen kemana, Nak? SMKI Solo, SMK Islam Solo. Oh, SMK Kesenian Batik. Yang buta, yang SMK 6. Oh, yang 8. Oke. Ada yang pengen di SMK 1 Salatiga jurusan kecantikan, ada yang pengen di SMK 8 Solo jurusan seni, ada yang pengen di ROS Raden Umar Said jurusan animasi, ada yang pengen ke Telkom jurusan DKV, ada yang pengen jurusan yang lain. Nah, ketika kalian salah jurusan, pernahkah kalian kalau saya milih jurusan kuliner, saya pengen milih jurusan apa tadi yang di Telkom tadi DKV, sudah sesuaikah dengan potensi saya? Pernah berpikir seperti itu? Pernah. Kira-kira ketika kamu nanti benar-benar dikabulkan oleh Gusti Allah di DKV, kira-kira bisa nggak? Pernah berpikir bisa? Nah, di sini ada ini, Nak. Potensi diri, coba dibaca, banter. Potensi diri adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat dikembangkan dan diaktualisasikan. Memahami potensi diri Berarti mengenal dan menggali kelebihan serta keunikan yang ada di dalam diri, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Jadi ini tujuan pertama, kalian harus memahami potensi diri. Agar satu, nanti tidak salah jurusan. Mungkin dari yang merasa salah jurusan tadi, ada beberapa faktor lain yang tidak bisa kalian terjang. Ekonomi, keputusan dari orang tua, nilai, ya kan? Itu. Nah, sekarang gandeng. Karena kalian sudah terlanjur di SMK 1 Tengaran, otomatis bagaimana kalian
menelan apa yang sudah kalian punya tersebut agar ini dapat bermanfaat, ya kan? Agar kalian tidak salah jurusan lagi. Nah ini kenapa saya beri materi ini, agar nanti apa, ketika kalian kerja, kalian nanti cari pekerjaan, melanjutkan ke perguruan tinggi lagi, tidak salah jurusan lagi. Berikan, kalau misalnya yang alasannya karena orang tua harus di SMK Tengaran, karena di SMK Tengaran itu lulusannya hebat-hebat, semuanya jadi orang yang pintar, semuanya jadi orang sukses, pasti kan seperti itu orang tua. Sampaikan alasan itu dengan baik. Ini loh Pak, Bu, potensi saya itu tidak di jurusan ini. Potensi saya itu jurusan ini. Kalaupun nanti saya terjang, mental saya yang akan kena. Saya akan dihajar habis-habisan. Ya kalau saya kuat nanti, kalau tidak kuat, psikologisnya yang akan kena. Sampaikan itu dengan pemahaman kalian tentang potensi diri. Nah, setelah kalian lihat, kalian tadi kan udah nulis nih 5 kelebihan kalian. Sudah? Kalian lihat di 6 potensi. Yang pertama adalah potensi fisik. Kalian lihat dari ciri-ciri yang kalian tulis, kalian nanti masuk di potensi yang mana? Paham? Cenderung ke potensi yang mana? Paham? Yang pertama adalah potensi fisik. Meliputi kekuatan, kecepatan, ketahanan, fleksibilitas, dan koordinasi tubuh nih. Kemampuan otot untuk menghasilkan tenaga, kemampuan tubuh untuk menahan kelelahan, kemampuan tubuh untuk bergerak dengan mudah, kemampuan untuk bergerak dengan cepat. Kalau ada yang ciri-ciri yang kalian tulis tadi masuk di dalam salah satu ciri atau salah 2, di potensi fisik, tuliskan di situ. Paham yang dimaksud Bubur? Tidak. Kalian kan punya, kalian udah nulis nih di sini. Misalnya Yunita, pinjam. Kelebihan, saya mampu memimpin, saya percaya diri, saya bisa mendesain baju dan membuatnya. Kira-kira ini ada nggak di dalam ciri-ciri tersebut? Tidak, berarti kamu bukan di potensi fisik. Paham? Ada lagi yang mau saya jadikan contoh? Ada lagi yang mau saya jadikan contoh? Dekmu apa, Dek? Coba, Dek. Jangan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lihat. Jangan nunggu. Menjahit, memasang obras, menghibur teman, bisa menjaga diri, bisa merias. Jangan salah, menghibur teman itu juga sebuah potensi. Coba lihat nanti di slide-slide berikutnya. Masa enggak yang di situ? Enggak, berarti bukan potensi fisik. Paham? Lanjutkan. Yang kedua, mental intelektual adalah kemampuan berpikir, belajar, memecahkan masalah, menganalisis dengan diasah. Ini adalah orang-orang yang pandai dalam intelektualnya. Pintar dalam akademik, pintar menghitung, memahami rumus, adalah orang-orang dengan potensi intelektual ini. Ada yang masuk ini? Kalau ada, tuliskan. Kalau merasa ini, kecerdasan visual spasial ini, memanipulasi informasi. Kalau kalian yang pengen DKV harus punya ini semua. Yang pengen punya cita-cita ke situ, ya bukannya yang pengen punya cita-cita, tapi kalau kelebihan dan kelebihan yang kalian tulis itu ada yang di sini, tuliskan ini. Lanjut, bisa saya lanjutkan? Lanjut, potensi sosial emosional. Nah, hubungan interpersonal, keterampilan sosial, menghibur orang lain tadi loh, empati, manajemen emosi. Ini adalah orang-orang yang punya potensi sosial emosional. Pandai menasehati, pandai ngomong. Ini di sini. Pandai bergaul. Oke, lanjut ya. Lanjut, mental spiritual. Ini adalah orang-orang yang mampu atau orang-orang yang bisa
Ini refleksi nilai-nilai moral, etika, keyakinan, dan spiritual. Dikembangkan melalui refleksi diri, meditasi, dan kegiatan spiritual. Ini adalah orang-orang yang mampu menasehati orang, tapi dalam hal agama. Spirit, memberikan spiritual kepada orang lain. Bukan ahli ibadah. Orang yang bisa memberikan motivasi kepada orang lain, tetapi dalam hal spiritual. Cukup? Sosial emosional. Ini hubungan dengan orang lain. Ini hubungannya sama orang lain. Gampang punya teman, kemudian dia punya sosial yang banyak, yang luas, pandai bergaul. Ini adalah orang-orang sosial emosional. Mental spiritual tadi sudah. Ketahanan diri. Ini adalah orang-orang yang tahan terhadap segala macam. Tahan terhadap gencatan fisik, terhadap pembulian, terhadap ece-ecenan. Paham saya tak maksud? Wong iki orangnya tidak mudah baperan, tidak mudah sakit. Sakit dalam hal fisik dan sakit dalam hal mental. Nak gaweanin di nak aku baperan apa? Keluar sekolah. Kok bisa? Karena banyak orang yang membuli. Gitu. Jadi tidak mudah baperan, pokoknya tahan dalam segala hal atau dalam segala kondisi. Di sini adalah kemampuan untuk menghadapi tantangan, mengatasi stres, bangkit dari kegagalan. Diasah melalui latihan mental, pengembangan resilien, dan dukungan sosial. Dan yang terakhir adalah bakat minat. Tidak saya tampilkan di sini. Bakat minat, dia mempunyai bakat dan minat sama. Jadi bakate sama minat itu sama. Bakat itu apa? Sama dengan potensi, apa yang kalian bisa. Minat, keinginanmu cocok. Jadi pengen ku nenggon tata busana, aku bisa jahit. Itu adalah potensi bakat minat. Saya bisa desain grafis, saya bisa desain animasi, jurusan saya DKV, dan saya bisa di situ. Itu adalah bakat minat. Paham? Sudah ketemu potensi yang kalian miliki? Sudah ditulis? Sudah ditulis apa belum? Kalau sudah, potensi tersebut kalian lingkari. Yang kalian tulis tadi, kalian lingkari. Potensi yang kalian pilih berdasarkan tadi kalian lingkari. Satu orang bisa 2 atau 3 potensi yang dimiliki. Tapi nak 6 kabeh biasanya jarang. Sudah? Kita lanjut. Saya akan menjelaskan lanjut di sini. Kepribadian, mengenal kepribadian 8 kecerdasan maju. Silahkan keluarkan HP kalian. Keluarkan HP kalian. Sudah? Klik aku pintar.id. Seperti yang kemarin pada saat kita tes gaya belajar. Aku pintar.id. Sekarang saya akan memberikan penjelasan 8 kecerdasan majemuk. Kalian cek, nanti kalian masuk di bagian mana? Paham? Nanti ditulis. Jadi kecerdasan majemuk yang kalian punya itu nanti di yang mana? Tuliskan di sebelah atau di bawah potensi diri yang kalian lingkari tadi. Paham? Yang pertama, linguistik.
di sini adalah komunikasi verbal. Jadi orang-orang yang memiliki bakat dalam menulis, berbicara, menyampaikan ide yang jelas. Menikmati pembelajaran bahasa dan kemampuan berkomunikasi yang kuat, pandai mempengaruhi orang lain dengan kata-kata, bersemangat dalam menggunakan bahasa dan mengekspresikan diri. Ini adalah kemampuan yang biasa dimiliki oleh para pemimpin. Biasa ngomong, biasa berbicara, dia pandai menulis, punya ide, selalu punya ide yang cerdas, brilian. Paham? Bisa saya lanjutkan? Bisa. Yang kedua adalah matematika logika. Ini berpikir analitis dan logis, menyukai atau memecahkan masalah, mampu menganalisis informasi dan menemukan solusi, menyukai pola, struktur, dan urutan dari berbagai alat bekerja dan dengan konsep, bekerja dengan konsep. Perhitungan matematika ini bisa digarisbawahi. Jadi wong sing pinter nulis, pinter hitung-hitungan, mampu memecahkan masalah dengan baik. Kemudian dia matematika, hitung-hitungan, manajemennya kuat. Ini adalah orang-orang yang mempunyai kecerdasan matematika logika. Bisa saya lanjutkan? Lanjut. Visual spasial. Ini adalah orang yang memiliki imajinasi yang kaya dan mampu memvisualisasikan ide, menyukai seni, mengekspresikan diri melalui seni visual. Ini adalah orang-orang yang mampu menciptakan karya, desain. Kalau kalian merasa itu saya masuk di sini, tuliskan itu. Sudah? Lanjut lagi. Musik. Julian, dibaca yang. Sing banter, yang keras. Oke, cukup. Orang yang punya kecerdasan musik, peka terhadap musik, memahami melodi, harmoni, dan ritme. Kira-kira orang yang suka menyanyi mesti punya kecerdasan musik enggak? Belum tentu. Orang yang bisa menyanyi, orang yang senang menyanyi, belum tentu dia punya kecerdasan musik. Tetapi kalau orang yang punya kecerdasan musik, dia pasti pandai menyanyi atau mengeluarkan melodi-melodi dengan irama yang bagus. Itu adalah orang yang punya kecerdasan musik. Oh iya, aku seneng nyanyi, kerjaanku nyanyi. Tapi sebenarnya nyanyinya yuk ngono-ngono wae. Dia tidak paham dengan ritme. Dia tidak mampu menciptakan aransemen. Ya berarti dia tidak punya kecerdasan musik. Dia hanya hobinya saja menyanyi. Saya lanjutkan. Yang ke berapa ini? Selanjutnya, kinestetik. Menyukai aktivitas fisik dan memiliki koordinasi tubuh yang kuat. Ini biasanya dimiliki oleh atlet. Orang yang bekerja dengan fisiknya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, lanjut lagi. Interpersonal. Ini juga orang yang memiliki komunikasi dalam sosial. Komunikasi dengan orang lain. Mampu memahami perasaan orang lain dan membangun hubungan baik. Ini kalau yang potensi diri tadi nyambung kemana? Sosial, emosional, betul sekali. Yang lanjutnya intrapersonal, menyukai introspeksi dan memahami diri sendiri. Kalau yang tadi itu adalah empati untuk orang lain,
yang inter, kalau yang intrapersonal itu untuk dirinya sendiri. Paham? Dia mampu memahami dirinya sendiri. Suka itu adalah intrapersonal. Tapi kalau yang inter tadi, yang ini yang ke orang lain. Inter itu ke orang lain. Kalau yang ini untuk dirinya sendiri. Lanjut. Naturalis. Ini adalah yang menyukai alam terbuka, tumbuhan dan hewan. Suka misalnya suka beternak, suka menanam, kemudian dia pandai memilah-milihkan tanaman, peternakan, seperti itu. Sekarang tulis 2 saja yang cenderung ke kamu. 1 nggak apa-apa. Yang paling, ambil 2. Yang paling, dilingkari. Linguistis adalah pandai berbicara. Berbicara, menyampaikan ide, memengaruhi orang lain dengan kata-kata. Ada yang mau ditanyakan lagi? Visual spasial. Nih, memiliki imajinasi yang kaya. Ini senengane gawe-gawe. Jadi ide apapun, misalnya membuat baju dari tutup botol misalnya. Membuat apa? Ya, Dok. Kinestetik. Ini yaitu sebentar ya. Itu menciptakan sesuatu, visual spasial. Kemudian kalau kinestetik, kok mati? Bentar. Kinestetik dengan tubuhnya, seorang atlet, ABRI, polisi. Dia bekerja dengan tubuhnya, fisiknya. Kinestetik. Ada lagi yang belum jelas? Inter. Nah, betul. Paham? Kalau inter itu untuk orang lain, empatinya itu untuk orang lain, mampu memahami orang lain. Tapi kalau intra itu untuk dirinya. Sudah? Sekarang dari situ tadi sudah ketemu potensi diri dan kecerdasan yang dimiliki. Kita sambungkan di sini. Apa profesi yang cocok untukmu? Kalau linguistik adalah ini. Yang sesuai. Penulis, jurnalis, pengacara, ahli politik, penerjemah, guru, dan dosen. Ini adalah orang-orang dengan kecerdasan kinestetik, linguistik. Ini siapa? Najwa Shihab. Ini pengacara. Ada yang punya linguistik di sini? Ada. Berapa orang? Cenderung ke situ atau itu hanya pilihan atau memang cenderung ke situ? Cenderung. Nih, kamu nanti kalau milih, misalnya melanjutkan sekolah, pilih yang jurusannya ini. Kalau cari pekerjaan, ini. Mentok-mentoknya nih. Paham? Kita lanjutkan. Matematika logika. Ini. Orang-orang yang, ini siapa? Albert Einstein. Penemu? Albert Einstein. Kalau ini? Kalau ini? Ada yang tidak tahu ini?
Jerome Pauline adalah ahli matematika. Dia sekarang punya satu bimbel besar yang memang mata akademi, yang memang dia bergeraknya di hanya matematika aja yang digodok. Kayak Deva, tahu? Deva yang punya ruang guru itu juga punya kecerdasan matematika logika yang kuat. Ini pekerjaan yang cocok. Kalau nanti cari pekerjaan yang kayak gini, cari jurusan yang seperti ini. Lanjut, visual spasial. Nah ini, desainer, interior, seniman, fotografer, arsitek. Ada lagi bisa ditambahkan YouTuber, kemudian blogger, itu bisa masuk di sini. Ini adalah, kalau ini siapa? Thomas Alva Edison, penemu lampu. Kalau ini adalah perancang salah satu 7 keajaiban dunia, yaitu Menara Eiffel dan Menara Condong. Ini Anna Avanti yang punya desainer kebaya. Betul sekali. Ini ya, saya lanjutkan. Kines musik. Nih, beliau ini siapa? Ini? Siapa yang tahu ini? Ini adalah seorang komposer terkenal yang ngarasemen lagunya anaknya itu juga seorang penyanyi. Ingin kau menjadi. Beliau adalah komposer musiknya ini. Yang terbaik untukmu, patuhi perintahmu. Beliau ini di sini. Lanjut, musik, paham? Ada yang punya kecerdasan di musik? Kamu nak? Ya, mampu menciptakan aransemen, maksudnya yang intinya paham dengan irama. Lanjut, kinestetik, bisa atlet, penari, tukang kayu. Ini adalah orang-orang yang punya kinestetik. Penjahit. Penjahit itu juga punya kecerdasan kinestetik. Lanjut lagi, ini interpersonal untuk orang lain. Ini adalah orang-orang dengan kemampuan atau kecerdasan interpersonal, kesulitan guru, konsultan, guru, politikus. Nah ini. Lanjut, intrapersonal. Intrapersonal, beliau filosof, penulis, konselor, pemuka agama, psikiater. Ini emosi, walaupun berguna untuk orang lain, tapi dia mampu memahami dalam diri, intinya gitu. Dan yang terakhir adalah naturalis, ahli botani, petani, ahli biologi, petani, kemudian peneliti alam, dokter hewan. Ini adalah orang-orang dengan kecenderungan naturalis. Sudah? Sudah. Saya pengen tahu punyamu. Visual spasial musik, ini yang paling cenderung. Ini punyamu, ini yang paling dua ini. Apakah kamu sudah sesuai dengan jurusanmu saat ini masuk di sini? Ya. Sudah. Berarti sesuai. Oke, yang tidak sesuai tadi dibacakan. Saya banter. Potensi dari atas. Potensi diri berbicara di depan umum, mendesain, mampu berpikir secara kritis, bisa mengarang atau membuat narasi, dan mudah beradaptasi. Potensinya yang dimiliki? Potensi yang dimiliki, potensi emosional sosial, potensi ketahanan diri, potensi bakat, minat, dan kecerdasan majemuk linguistik visual spasial. Linguistik visual spasial. Cocok tidak dengan yang saat ini kamu lakukan di SMK?
Masih cocok. Berarti tidak terlalu jauh dari jalur yang kamu penginkan kan ya. Berarti masih aman ya Rin? Oke, masih aman. Yang tadi tidak sesuai jurusannya, nak, bacakan yang keras. Nak. Potensimu apa? Visual spasial. Kemudian kecerdasannya di musik sama ketahanan. Coba. Menggambar, menjahit, menulis. Ini adalah kelebihan yang kamu punya. Masuknya di visual spasial. Ini nyambung nggak dengan jurusan yang saat ini kamu punya? Nyambung. Jadi masih relate ya. Jadi nggak terlalu jomplang dengan keinginanmu sekolah di Telkom. Masih bisa melakukan. Saiki aku tak tekok ning ngene Lia. Nonton ya, ndianmu. Punyamu kan tidak sesuai di awal. Potensi sosial emosional, pinter, adaptasi. Berarti memang belum sesuai dengan yang saat ini kamu pilih. Rencanamu dengan melihat ini apa ya? Rencana selanjutnya, apakah kamu akan bertahan dengan kondisi ini? Setelah saya tanyanya setelah lulus. Kalau ini kan tetap jalan ya, tetap nanti lanjutkan sampai kelas 3, lulus. Harapan saya seperti itu. Setelah lulus, rencanamu apa dengan melihat potensi ini? Kira-kira apa? Yang terbersit saat ini aja. Bertahan dengan kondisi ini atau mencari dengan sesuai dengan jurusan itu? Mencari sesuai keinginan dan potensi yang kamu miliki. Begitu. Oke? Satu lagi, nak. Punyamu? Potensi fisik, sosial, emosional, ketahanan diri. Relate nggak dengan jurusan kamu saat ini? Kira-kira relate nggak? Kurang relate. Kurang sesuai. Kira-kira apa yang pengen kamu lakukan setelah lulus ini? Ketika kamu udah tahu nih potensimu ini seperti ini. Apa? Tetap bertahan karena bisa saya jahit ya, nanti tetap aja saya kerja ya cari yang di itu, atau sesuai dengan pengalaman baru yang sesuai dengan potensi yang kamu miliki. Oke, salah satu bisa sampaikan apa manfaat yang kamu dapat ketika kamu sudah tahu potensi kamu, kemudian apa yang ingin kamu lakukan? Angkat tangan. Bisa sampaikan? Ya. Apa manfaat yang kamu ambil ketika kamu sudah tahu potensi diri kamu? Terus apa yang ingin kamu lakukan setelah ini? Bukan tapi setelah lulus nanti, ketika kamu punya tahu potensi diri kamu. Berdiri boleh? Silahkan. Boleh, silahkan sampaikan nama. Sesuai dengan karena belum mengerti apa yang sudah disampaikan sama guru, jadi ya jalanin aja. Setelah mungkin nanti kalau mempunyai kesempatan setelah lulus kita mampu mengambil bidang pekerjaan yang sesuai dengan potensi kita yang sudah jadi dipelajari. Oke, beli plus untuk Kesia. Sayap sini, gantian sayap sini. Boleh, Aprilia? Oh tadi udah ya? Belum, udah belum. Sing tak nganu tadi mana? Ya punyamu ya? Iya. Ada lagi satu dari sayap sini. Yang sana Kesia, yang sana. Unit mau disampaikan?
Sudah ya? Ada lagi? Satu lagi saja. Atau dari seluruh orang ini yang mau menyampaikan, hampir sama dengan si Esya. Satu saja orang. Ada yang tidak berani? Miss Rina, ya sampaikan, sambil berdiri. Apa yang kamu dapat hari ini? Dan apa yang ingin kamu lakukan setelah lulus nanti? Sambil berdiri, sampaikan nama. Dari akun setelah pembelajaran yang disampaikan di sini, mungkin ada beberapa orang yang awalnya bingung sama potensi diri, terus setelah mendengarkan pembelajaran dan mengikuti pembelajaran, mengetahui apa yang menjadi potensi dari diri mereka sendiri dan apa yang akan mereka lakukan. Untuk saya sendiri, mungkin yang saya akan tuju untuk kedepannya, saya mungkin akan menjadi desainer. Menjadi desainer sesuai nggak? Sesuai. Relate ya? Relate kan? Sebelumnya tidak sesuai, tapi setelah dijalani lebih lama lagi, akhirnya sesuai dengan diri sendiri. Oke, beri aplaus lagi dan beri tepuk tangan yang paling keras untuk kalian. Terima kasih sudah paham ya sekarang apa yang pengen kamu lakukan, apa yang kamu dapat nantinya mau kemana sudah tahu ya. Nah, ini bagi anak-anak yang TKA, anak-anak yang pengen melanjutkan sekolah di perguruan tinggi, nanti kan melewati TKA. Sebelum TKA, kalian akan diarahkan untuk memilih jurusan yang sesuai. Ini dasar yang kalian punya. Paham yang melanjutkan, Yunita? Jadi nanti ketika nanti kelas 12 disuruh memilih mata pelajaran pilihan untuk TKA, sesuaikan dengan potensi yang kamu miliki. Jangan sampai salah arah. Begitu? Paham? Paham sekali atau hanya paham? Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga dengan pembelajaran hari ini itu dapat bermanfaat untuk kalian, dan intinya adalah agar kalian mampu memilih pekerjaan dan mampu memilih jurusan-jurusan yang nanti akan kalian pilih ketika kalian melanjutkan sekolah. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali tepuk tangan untuk kalian semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Kita telah belajar bahwa mengenali potensi diri bukan hanya tentang mencari bakat saja, tetapi juga memahami siapa diri kita, menghargai kelebihan, serta belajar dari kekurangan. Setiap murid itu unik, tidak ada yang lebih baik, namun hanya berbeda dari cara mereka untuk bersinar. Terima kasih telah mengikuti jurus yang pertama, mengenali potensi diri. Sampai jumpa di jurus berikutnya. Tetap semangat mengenali potensi terbaik diri Anda. Saya Purwanti dari SMK Negeri Tangerang. SMK bisa, SMK hebat, Eksata Citra Solutif juara.